Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang pejalan. Ajaran seperti apa yang dianggap sesat itu? Tidak ada ajaran yang sesat seperti sangkaan manusia kepada manusia yang lainnya. Yang ada hanyalah manusia berada di makom masing-masing dengan kepahaman masing-masing yang berbeda. Mereka merasa benar di makomnya sendiri, menyalahkan makom orang lain karena dia merasa paling benar. Sedang masing-masing mereka tidak paham tentang selain makomnya sendiri. Manusia tidak akan pernah paham akan manusia lain. Manusia yang satu tidak akan memahami manusia yang satu lagi. Manusia tidak akan memahami makhluk yang lainnya tanpa bertemu dengan Allah. Ketika manusia bertemu dengan Allah, maka akan memahami makom selain makom dirinya. Akan memahami manusia-manusia atau makhluk-makhluk selain dirinya ketika manusia tersebut sudah bertemu atau wusul sampai kepada Allah. Diri itu sering menyangka kepada yang lainnya. Itulah puncak berlakunya tuduhan sesat sesama manusia. Karena penyanggahan pendapat berbeda pendapat. Penyanggahan paham berbeda pemahaman. Dan merasa tahu jalannya tapi tidak pernah bertemu dengan Allah. Sedangkan jika masing-masing kembali ke dalam dirinya dan tidak menghiraukan apa yang ada di luar dirinya, keadaannya pasti tenang. Fokus kepada dirinya sendiri demi untuk kembali kepada Allah dengan selamat. Sesat itu adalah yang tidak tahu jalan pulang yang sebenarnya, tidak jumpa jalan yang lurus, yang tidak keluar dari dalam karya ciptaan Allah, tidak tahu membedakan yang mana karya Allah, yang mana realita. Hanya diri yang berjumpa dengan Allah saja yang tidak sesat. Allah pimpin kamu sebagai manusia bisa pulang dengan selamat di alam ini. Allah sendiri yang menyambut kepulanganmu dengan kesabaran yang Allah karuniakan ke dalam hatimu. Kamu manusia harus pulang kepada Allah sewaktu masih merasai dihidupkan sebagai manusia, bukan selepas ajal kematian seperti yang disangka oleh manusia lainnya. Inilah manusia yang tidak sesat jalan, benar-benar mendengar dan ikut kata-kata Allah yang datang melalui hati demi bertemu dan wusul kepada Allah yang sejati. Allah yang menuntunmu dari hati ke hati sampai mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu wusul atau menyatu bersama Allah. Segala yang kamu saksikan di dunia ini adalah karya Allah. Jika kamu masih tidak sadar tentang kenyataan ini, berarti kamu masih di dalam karyanya, masih terbelenggu oleh ciptaannya, masih terpenjara oleh ciptaannya. Apa saja pengetahuanmu di dalam ciptaan Allah, itu hanya sebatas ciptaan, bukan kenyataan.
Selagi kamu tidak bertemu dengan Allah yang suci, selagi itu kamu masih di dalam perjalanan yang tidak bertemu, yang tidak tahu jalan pulang ke tempat aslimu, itulah tersesat jalan dalam perjalanan kamu sebagai manusia. Manusia yang mementingkan urusan dunianya lebih daripada mementingkan Allah adalah yang tersesat jalannya. Ingat, tujuanmu diadakan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Yang Allah suruh adalah mengenal Allah yang sesungguhnya. Bukan disuruh asyik dengan petunjuk Allah yang Allah ciptakan di dalam karyanya. Lalu merasa urusan dunia dipertanggungjawabkan kepadamu, itulah keakuan diri. Sungguh ciptaan Allah membuat rasa takjub yang kamu tidak sadari. Kuasa Allah yang menggerakkannya dengan sendiri tanpa ada yang membantu, termasuk manusia itu sendiri, tidak bisa menolong atau melarang kuasa Allah. Kuasa Allah senantiasa mengikuti kehendak Allah akan jalan cerita yang Allah mau, bukan ikut apa yang kamu mau sebagai manusia. Yang Allah mau bagi kamu adalah kesadaranmu tentang Allah. Kamu hanya saksi saja sebagai ujian dan pelajaran tentang kuasa Allah dan keindahan Allah. Carilah Allah yang sebenarnya, yang asli, yang maha tunggal. Satu-satunya jalan yang asli, yang benar, dan sesekali tidak akan menyesatkanmu lagi adalah dengan petunjuk ajaran dari Allah sendiri. Allah yang hadir pada waktu Allah tentukan di dalam hati yang suci sebagai utusan. Berhubunganlah dengan Allah secara langsung dari dalam hati. Jalan Allah yang lurus hanya Allah yang mengetahui. Yang Allah suruh adalah berilah perhatian ke dalam hati bersama Allah. Tumpukan kepada Allah yang tunggal sehingga berjaya berhasil mencapai pertemuan dengan Allah. Halangan tetap ada untuk Allah. Lihat kesetiaan dan kesungguhan kamu terhadap pencarian Allah. Allah ciptakan hijab-hijab, penghalang-penghalang itu hanya sebagai pelajaran bagi kamu. Namun Allah pasti menolong kamu bagi yang senantiasa sadar dan bergantung kepada Allah di dalam hati. Tidak akan Allah sia-siakan kepada diri yang mendengar dengan patuh akan peringatan Allah melalui hati. Kamu akan merasai peperangan di antara diri kamu dengan hijab atau penghalang kamu di dalam dirimu. Diserang oleh hijab tanpa kamu sadari. Namun Allah tak akan sia-siakan kamu yang ikhlas demi Allah. Allah perangi kembali bagi kamu dengan menyadarkan kamu semula sehingga beroleh kemenangan, sehingga mendapatkan kemenangan karena Allah yang memberi pertolongan kepada kamu. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka nafsu dan akal semuanya akan ditundukkan oleh Allah untuk kamu. Diri yang bersungguh-sungguh hanya kepada Allah pasti akan memperoleh kebahagiaan dan kejayaan demi kejayaan. Allah pasti
akan kamu. Aku